Baik ya, mohon maaf tadi terputus, jadi saya lanjutkan. Tadi layanan terintegrasi daripada pelayanan lansia di community. Nah, bentuk integrasi pelayanan lansia di community itu bisa dilihat dalam kegiatan Posyandu Lansia. Jadi Posyandu ini merupakan bentuk layanan kesehatan pada lansia yang dibentuk berdasarkan upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat atau KBM. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat penting di dalam menunjang kegiatan posyandu tersebut. Adanya integrasi kerjasama berbagai lintas, baik itu lembaga sosial masyarakat atau organisasi masyarakat, lintas sektor swasta maupun organisasi sosial lainnya itu bisa membantu daripada kegiatan posyandu lansia tersebut. Di mana sehari-harinya kegiatan operasional posyandu itu diselenggarakan atau dikerjakan oleh kader yang merupakan anggota masyarakat, tentu didampingi oleh tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas. Jadi layanan posyandu ini berupaya untuk bisa memberikan pelayanan paling dasar untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan daripada lansia yang dititik beratkan pada upaya promotif dan preventif. Ya, tentu tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, itu adalah integrasi pelayanan yang dilakukan terhadap kesejahteraan lansia yang berbasis community. Nah, kemudian berikutnya pelayanan lansia terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit. Jadi bentuk pelayanan integrasi ini memiliki payung atau dasar hukum melalui Permenkes nomor 79 tahun 2014. Di mana Permenkes ini menyebutkan tentang penyelenggaraan pelayanan geriatrik. Di dalam penyelenggaraan pelayanan geriatrik di rumah sakit, maka diharapkan setiap rumah sakit itu memiliki pelayanan terhadap lansia. Sehingga tidak jarang saat ini setiap akreditasi rumah sakit agar bisa mendapatkan nilai yang optimal, tentu mereka harus menyiapkan paling tidak poliklinik geriatri atau lansia ataupun ruang perawatan terhadap lansia yang memang khusus untuk lansia. Nah, kemudian pelayanan ini harus terintegrasi dengan seluruh jajaran puskesmas yang ada di bawah rumah sakit tersebut. Jadi harus ada konektivitas, integrasi, kerjasama antara puskesmas dengan rumah sakit sekitar. Kemudian lansia yang mengalami masalah yang ada di keluarga tentu harus mendapatkan perawatan lanjutan ketika masalah yang dihadapi di keluarga itu tidak bisa dipecahkan oleh anggota keluarga. Ya, dia perlu untuk bisa membawa lansia tersebut untuk mendapatkan perawatan di tingkat puskesmas. Dan ketika puskesmas itu pun tidak mampu untuk menangani masalah lansia tersebut, sehingga perlu adanya suatu sistem rujukan yang jelas ke rumah sakit mana, pelayanan kesehatan mana yang bisa dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap lansia yang tidak bisa ditangani tersebut. Nah, jadi ini adalah integrasi daripada pelayanan kesehatan pada lansia di tingkat puskesmas dan rumah sakit. Nah, kemudian yang ketiga bentuk integrasi pelayanan lansia itu ada di panti, di mana ketika lansia itu dirawat di panti, maka tujuan perawatan lansia itu adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar daripada lansia, sehingga lansia itu mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tenang selama berada di panti, selama berada dalam masa perawatan tersebut. Nah, apa saja integrasi kegiatan pelayanan kesehatan lansia di panti tersebut? Tentu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-harinya, ya di dalam pemenuhan ADL, baik itu makan, minum, toileting, bergerak, dan lain sebagainya. Itu bisa dipenuhi melalui perawatan
di panti. Kemudian pendampingan bagi lansia di dalam pemenuhan kebutuhan rasa aman, nyaman, dan tenang mereka. Karena tidak jarang kita lihat ketika kita bermain mungkin ke panti, mungkin adik-adik pernah ke panti, di sana ada lansia yang sering murung, cemas, gelisah, atau merasa tidak berguna. Kenapa dia atau mereka dibawa ke panti oleh keluarga. Disinilah pentingnya di dalam perawatan lansia itu juga memenuhi rasa aman, nyaman, dan tenang mereka. Kemudian tidak kalah penting juga kegiatan di sana di panti dalam perawatan lansia itu adalah memberikan asuhan. Ya, tentunya asuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan memenuhi kebutuhan perawatan terhadap masalah atau penyakit yang dihadapi. Yang lainnya bimbingan mental spiritual seperti yang saya sampaikan untuk diajak bekerja bersama-sama dengan keyakinan yang sama untuk melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinan tersebut. Yang lainnya bimbingan fisik, olahraga, aktivitas di sekitar panti, nyapu, ya kerja bakti, kemudian menata kebun dan lain sebagainya, itu bentuk bimbingan-bimbingan fisik yang bisa dilakukan di panti. Bimbingan sosial dan psikososial seperti tadi depresi tersebut, pelayanan aksesibilitas bagi lansia-lansia yang memang masih memiliki hobi atau bisa menyelenggarakan hobi tersebut, misalnya ada lansia yang suka bernyanyi, kemudian kalau di Bali tari, mawiramo itu misalnya, nah itu diberikan fasilitas-fasilitas sehingga mereka tetap bisa berkarya, ya, jadi bisa mengakses apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Kemudian bimbingan resosialisasi, ya kadang-kadang lansia itu memang sering depresi, menyendiri di kamar sendiri, tidak mau bergaul. Nah, disinilah pentingnya bimbingan resosialisasi. Kita berharap kita mengajak mereka untuk bergaul, berinteraksi, ya bersosialisasi dengan lansia-lansia yang lainnya. Ya, apakah itu bertahap dengan temannya yang ada di satu wisma, kemudian wisma lain, dan lain sebagainya. Jadi itu kita berikan bimbingan. Dan kemudian yang terakhir tentu bimbingan untuk bisa melakukan tindak lanjut maupun rujukan-rujukan bila ada masalah yang dihadapi oleh lansia yang memang harus mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, jadi ini bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan integrasi pelayanan lansia di panti sosial. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hal-hal tambahan yang mungkin yang bisa adik-adik dapatkan, ya silahkan nanti searching lagi di internet terkait dengan relasi topik-topik integrasi pelayanan kesehatan lansia yang perlu untuk dilakukan sehingga integrasi ini tentunya bisa meningkatkan derajat kesehatan daripada lansia. Baik adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada hal lain lagi, maka kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi, 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 Om.